My mommy's in the basement and It smells like decomposing. emergency and I need hello? Beautiful. Sesuai dengan yang gua janjikan di part sebelumnya, spesial di video part kedua kali ini, pembahasan kita akan lebih deep, lebih dark dibandingkan dengan video bagian pertama. Inilah dia, Darkness of YouTube Iceberg. Woman Wanjar adalah video yang diunggah 13 tahun yang lalu. Versi video jenis yang seperti ini ada banyak banget dengan judul yang serupa dan kegilaan yang sama persis. Dan menurut gua ya, orang yang membuat video ini bukan sekedar ingin viral atau bagaimanapun ceritanya. Karena tidak akan ada orang yang ingin viral dengan cara yang seperti ini. Menyakiti diri sendiri sampai mengeluarkan cairan merah. Gua rasa nggak bakalan ada. Untuk video ini benar-benar harus disensor karena bagaimanapun juga apa yang akan kalian lihat nanti pasti akan membuat perut kalian mual. Rapire menceritakan mengenai sebuah video rekaman CCTV yang sedang merekam di suatu tempat. Ada banyak orang yang berjalan dan tiba-tiba mobil bus berhenti. Gak lama setelah bus ini berhenti, ada mobil hitam yang datang dan berhenti di bagian belakang mobil bus. Di sini kita bisa melihat mobil warna hitam gelap ini berhenti, pintu mobilnya terbuka secara paksa dan terlihat ada seorang anak perempuan berusia 14 tahun keluar dari dalam mobil, lari menggunakan jaket hitam. Hal yang paling creepy dari video ini adalah ketika aksi ini sedang terjadi, orang-orang yang ada di sekitar area sana, mereka diam aja kayak ngeliat fenomena ini tidak pernah terjadi sama sekali. EDP 445. Jadi gini, ada sebuah grup atau komunitas yang disebut sebagai Poacher Predator. Grup ini memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi anak-anak di bawah umur yang akan dijadikan mangsa oleh predator. Nah, pada 18 April 2021, grup ini tanpa sengaja melihat isi reel Instagram yang diposting oleh orang ini, alias EDP 445. Isi reelnya ini berisikan screenshot hasil percakapan cabul antara EDP 445 dengan seorang anak gadis di bawah umur alias berusia 13 tahun. Grup ini mendatangi EDP 445 secara langsung untuk meminta jawaban dan penjelasannya. Dan hebatnya EDP 445 mengiyakan semua perkataannya ini karena menurutnya itu nggak ada yang aneh. Iya, nggak ada yang aneh. Menurut EDP, hal yang dia lakukan ini wajar. Tapi yang menjadi masalahnya adalah EDP 445 pada saat itu sedang berada di sebuah lokasi yang cukup jauh dari area tempat dia tinggal. Nah, pas ditanya dia kesini ngapain, ini orang menjawab, "Gua datang kesini cuman untuk membeli cupcake, membeli kue." Padahal semua orang telah mengetahui kalau tujuannya adalah untuk bertemu dengan anak gadis ini. Setelah kasus EDP ini diselidiki lebih dalam, ditemukan hal yang cukup mengejutkan. Rupanya korban EDP nggak cuma satu, karena ada beberapa anak di bawah umur yang juga mengaku kalau mengalami hal yang sama. Sampai pada akhirnya EDP ini diduga adalah seorang predator anak dan channel YouTube-nya yang telah mencapai 2 juta subscriber langsung di-banned. Tentunya setelah channel YouTube-nya ini di-banned, EDP tidak menyerah karena dia berpikir jika dia udah famous terus dia bikin akun baru kayak
TikTok, IG, dan bikin channel YouTube baru, dia bakalan kembali famous lagi. Sialnya adalah YouTube rupanya telah membanet channel EDP445 dikarenakan kecapan dirinya sebagai predator anak. Jadi setiap EDP mencoba membuat akun baru di YouTube, maka videonya akan dihapus bila menggunakan identitas yang lama. Atau postingan video yang berisikan ada wajahnya EDP ini pasti bakalan terkena dolar kuning. Plasma Mastodon adalah nama YouTube channel dari seorang pria berumur 73 tahun bernama Denzel Edward. Sebelum gua jelasin lebih dalam lagi, coba kalian pikirkan satu hal. Pria berumur 73 tahun duduk di depan komputer. Ngapain coba? Oke, kita anggap aja mungkin dia sedang nonton film. Tapi emangnya nonton film sampai berekspresi seperti ini? Denzel Edward sangat percaya diri dengan suaranya. Ia pernah mengcover beberapa lagu. Sampai suatu hari nih, Denzel ini mengunggah sebuah video permintaan maaf kepada seorang anak laki-laki. Tidak dijelaskan apa yang terjadi, tapi Denzel mengatakan apapun yang terjadi dengan anak ini, dia akan mendengarkan masalahnya. Dia akan memberikan bantuan karena dia merasa telah melakukan kesalahan kepada anak laki-laki ini. Video ini diunggah sebagai video permintaan maaf kepada seorang anak laki-laki dan nggak ada yang tahu Denzel ini minta maaf gara-gara apa dan siapa anak laki-laki ini. Setelah diperiksa dan diselidiki lebih dalam lagi, ternyata ditemukan sebuah data mengenai Denzel Edward yang ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dilakukan ternyata ditujukan kepada seorang anak laki-laki yang mengklaim kalau tubuhnya telah diraba-raba dan sesuatu yang sensitif telah terjadi. Setelah kasus Edward Denzel ini mulai terkenal, memasuki 21 Desember 2020, Denzel Edward dikabarkan meninggal dunia. Seven Supergirl merupakan channel di YouTube dengan jumlah subscriber mencapai 9 juta. Isi konten video di dalam channel ini tidak ada keanehan sama sekali. Dari vlog, makan-makan, jalan-jalan. Cuman ada satu keanehan yang cukup membuat orang bertanya-tanya. Atau bisa dikatakan keanehan ini bisa terjadi kalau orang yang menonton video Seven Supergirl memperhatikan videonya secara detail. Nah, keanehannya, setiap video yang diposting akan ada banyak banget anak gadis di bawah umur, yang dimana setiap video yang diunggah akan ada sebuah name tag yang ditempel di bajunya ini. Lalu video juga akan cukup sensitif, dimana ada anak perempuan yang bertanya ke penontonnya, pakaian dalam seperti apa yang harus ia kenakan. Pakaian dalam? Iya, pakaian dalamnya ini itu ditunjukkan ke penontonnya. Biasanya konten orang luar hal sensitif kayak begini itu wajar. Tapi kalau kontennya udah sensitif dan pemerannya adalah anak gadis di bawah umur, ini perlu dipertanyakan. Apalagi yang membuat video ini ternyata berasal dari seorang pria bernama Len Raylet. Menurut pengakuan pria ini, apa yang ia lakukan adalah mendokumentasikan atau memfilmkan kegiatan seorang anak perempuan dalam menjalani hidupnya. Jadi menurutnya, ini gak ada yang salah. Sampai suatu hari, pria ini kedapatan pergi ke sebuah hotel bersama dengan gadis berumur 16 tahun. Karena orang-orang di dalam hotel merasa ada yang cukup janggal dengan pria ini yang datang ke hotel bersama dengan anak gadis di bawah umur, mereka kemudian memanggil polisi. Polisi datang ke hotel ini. Setelah diperiksa, kemudian muncullah sebuah laporan kalau Len Raylet menyuruh anak gadis ini untuk buka baju di depan matanya, di hadapannya. Dan tubuh anak gadis ini juga disentuh di area yang sensitif. Setelah ketahuan, Len Raylet ditangkap dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. 3 bulan penjara doang. Dan tentunya YouTube channel Seven Supergirl di-banned dari YouTube.
Blank Room Soup adalah salah satu video paling disturbing untuk cerita yang beredar. Katanya Blank Room Soup beredar melalui deep web, tapi belum tentu benar karena konten dengan aksi ekstrem luar biasa atau video-video yang nuansa kayak di dalam deep web bisa juga kita temukan di dalam 4chan ataupun Reddit. Blank Room Soup mengkisahkan ada seorang pria yang berada di dalam ruangan, duduk, dan di depan hadapan matanya ini di atas meja ada semangkok sup yang akan ia santap. Ceritanya alasan dibalik kenapa pria ini menangis karena pria bertopeng mengenakan baju hitam yang sedang menjaga di area belakang pintu. Mereka adalah seorang penjahat yang masuk secara diam-diam dan melakukan kekerasan. Lalu mereka membunuh sang istri dan memasak tubuh istrinya. Tubuh yang telah dimasak menjadi sup kemudian dihidangkan untuk suaminya. Sedangkan nasib dari pria ini tidak diketahui sampai detik ini. Pada tahun 2020 ada channel YouTube bernama Fat React memposting sebuah video berdurasi sekitaran 6 menit. Nah, video yang diposting berisikan sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuai dengan judulnya, Found Dead Body in a Cooler at a Lake, yang berisikan ada 2-3 orang bermain ke area sungai. Sesampainya di area sana mereka sekilas kayak mencium bau aneh. Ketika disamperin mereka menemukan box pendingin yang dilakban dengan sangat rapi. Lakban yang sangat rapi ini sudah pasti menandakan pertanda buruk. Karena penasaran, orang ini langsung membuka box pendingin ini dan di dalamnya telah ditemukan potongan daging dalam keadaan hancur yang mengisi box ini secara penuh, diikuti dengan bau yang sangat busuk. Oh shit! Karena takut terjadi hal yang tidak-tidak, orang ini kemudian melapor ke polisi dan videonya berakhir. Beberapa hari kemudian, setelah nggak ada kabar dari sang pemilik channel, mereka kemudian muncul kembali dan membuat sebuah postingan komentar yang dipin di dalam videonya ini. Pembaruan update terbaru. Di dalam box pendingin berisikan tubuh bayi yang dibuang oleh seseorang di area sungai. Untuk lokasinya akan dirahasiakan karena privacy. Apa jadinya kalau streamer yang tadinya happy berubah jadi suram gara-gara satu kejadian mengerikan? Donna adalah orang yang sangat suka dengan live streaming. Bahkan ketika dia pergi kemana aja pasti bakalan nge-live. Karena bisa dibilang live streaming ini merupakan kesukaan dari dirinya untuk berinteraksi dan membagi kegiatan atau dailynya ke para penonton. Sampai suatu hari Donna melewati jalan umum. Jalan yang ia lewati adalah tempat para pejalan kaki lewat. Biasanya di tempat pejalan kaki pasti akan ada tempat duduk untuk orang-orang yang menunggu bus lewat. Tempat duduk yang disediakan untuk orang-orang yang memang pengen duduk di sana. Pas banget ketika Donna melewati jalan ini, ia menemukan seorang pria yang mungkin dia nggak ada rumah, jadi ini orang tidur di jalan. Kejadian ini itu ditemukan sekitaran jam-jam siang atau sore hari. Rupanya ketika malamnya tiba, Donna keluar rumah dan melewati jalan yang sama. Nah, disinilah seramnya. Donna menemukan pria tadi nggak bergerak sedikit pun. Posisinya juga tidak berubah. Everybody does, bro. No, it's not okay. No, it's not okay. Donna melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah ditangani oleh polisi, mereka mengatakan pria ini telah meninggal dengan keadaan tubuhnya membeku. Ini adalah video yang diambil 13 tahun yang lalu. Pria yang kalian lihat ini merupakan seorang ayah muda bernama Roland. Anna mengenal sosok ayahnya sebagai orang yang sangat ramah, baik, dan suka menghabiskan waktu bermain bersama dengan keluarganya. Ketika ayahnya memasuki tahun ke-20-an,
Ibunya sadar kalau suaminya ada yang salah. Dia mulai bertingkah aneh dan pas dicek ke dokter, dia diduga terkena bipolar. Sampai ada satu momen ketika keluarganya mau pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Sang anak alias Ana ini kan pada saat itu sedang ngevlog. Nah, ayahnya pas berada di tengah jalan tiba-tiba kayak bertingkah aneh. Dia kayak keluar dari mobilnya melalui jendela dan teriak-teriak. Dari kejadian ini, ayahnya kemudian didiagnosa mengidap. Nah, pengobatan pun dimulai. Ayahnya ini dirawat di rumah sakit dan cukup terkenal. Tapi sayangnya ketika Ana memasuki usia 11 tahun, ayahnya tiba-tiba saja menghilang dan ia juga menemukan sebuah surat yang berisikan ayahnya sudah tidak tahan lagi dengan penyakit ini. Dan beberapa minggu kemudian, tubuh ayahnya ditemukan di area danau. Anneliese Michel adalah seorang anak perempuan yang lahir pada 21 September 1952. Keluarganya adalah orang yang sangat taat kepada agama Kristen. Sampai suatu hari, Michel diduga mengalami sebuah penyakit aneh. Penyakit aneh yang gua maksud di sini adalah Michel ini terkadang suka berbicara ngelantur, berbicara dengan bahasa yang berbeda, terus kosakatanya berantakan dan selalu memaki kedua orang tuanya. Ketika si Michel ini dibawa ke dokter, sudah jelas jawabannya adalah dokter akan mengatakan kalau si Michel mengidap gangguan mental dan si Michel kemudian berakhir dirawat di rumah sakit jiwa. Perawatan di rumah sakit tidak berjalan normal. Malahan penyakit Michel semakin parah, bahkan ia pernah kedapatan mengalami kejang-kejang hebat. Tapi ketika diberikan obat anti kejang, ternyata obatnya gak ada efek sama sekali. Sampai pada akhirnya Michel dibawa ke gereja dan diduga ia telah kerasukan iblis. Iblis yang merasuki Michel tidak main-main. Jumlahnya ada banyak banget. Bahkan pengusiran iblis atau eksorsisme yang dijalani oleh Michel ada sebanyak 67 kali. Masing-masing dari proses eksorsisme menghabiskan waktu selama seharian penuh. Tapi pada akhirnya Michel tidak pernah disembuhkan. Ningen adalah manusia Antartika yang masih belum dapat dipastikan keberadaannya, atau bisa dikatakan Ningen sebagai makhluk entitas. Entitas Ningen pertama kali dilaporkan terlihat oleh kru kapal penangkap ikan paus yang ada di Jepang. Ketika mereka sedang berlayar dan berada di tengah Antartika, mereka melihat ada makhluk besar yang berjalan dengan kedua kaki dengan bentuk kaki seperti sirip. Dan makhluk ini juga memiliki bentuk kepala bulat, lalu wajahnya yang sangat mirip kayak manusia. Eutanasia merupakan sebuah bentuk praktek yang dilakukan untuk menghilangkannya atau makhluk hidup dengan tujuan menghentikan sebuah penderitaan. Singkat cerita, ada seorang perempuan bernama Michelle Cass. Michelle diduga mengalami beberapa penyakit yang dimana ia terkadang lupa akan sesuatu. Bahkan ia juga sulit untuk mengingat sesuatu yang telah ia lakukan barusan. Penyakit yang membuat Michelle ini lupa atau sulit untuk mengingat sesuatu pada akhirnya membuat Michelle ingin melakukan eutanasia. Ketika hari eutanasia akan tiba, Michelle mengundang teman-temannya dan beberapa orang yang berada di dalam komunitas untuk merayakan hari di mana ia akan melakukan praktek eutanasia. Isi acaranya dimulai dari berbicara ringan, minum-minum bersama, sampai pada adegan di mana ketika ia ditanya apakah Michelle memiliki kata-kata terakhir, Michelle mengatakan ia tidak takut sama sekali dengan eutanasia dan nggak ada kata-kata terakhir. Di sini nih ngerinya, ketika eutanasia akan dilakukan. Vous voulez vraiment mourir aujourd'hui? Absolument.
Vous êtes persuadé de vouloir mourir? Oui. Parce que si vous buvez ce médicament, vous vous endormez, vous allez mourir. Oui. Ça c'est clair. C'est ma volonté. C'est votre volonté. Oui. Alors, je vous dis au revoir. Adieu. Au revoir, Erika. Au revoir, Michel. Au revoir. C'est ma volonté ferme. Setelah Michelle meminum minuman ini, ia pun dikabarkan meninggal. Kalian pasti tahu isi di dalam minumannya itu apaan. Video ini diambil dari daerah Polandia, di mana terdapat sekumpulan orang berkumpul untuk melakukan protes karena ada beberapa perubahan sistem di dalam rumah sakit yang kemungkinan akan menyulitkan masyarakat dengan ekonomi menengah. Maka dari itu, orang-orang yang merasa ekonominya menengah dan kesulitan akan sistem barunya ini, mereka melakukan protes agar kebijakan ini dibatalkan. Di selang waktu ketika protes yang telah berjalan dalam beberapa hari ini, ada satu momen ketika mereka berkumpul untuk melakukan proses yang sama, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Zapraszamy na naszą konferencję prasową. Video berakhir dengan sebuah berita seorang pria meninggal di tempat pada saat itu juga. Video ini menunjukkan ada pengendara mobil yang di dalamnya terdapat dua penumpang, seorang pria dan seorang perempuan. Mereka pada saat itu menyalakan dashcam di dalam mobil mereka. Awalnya tidak ada yang aneh dan janggal sedikit pun. Tapi ketika mereka akan berjalan melewati mobil truk besar yang berjalan pelan, tiba-tiba dari kejauhan ada semacam benda berat yang melayang di udara, lalu terbang menabrak kaca mobil si pengendaranya ini. Akibat dari benda yang tidak diketahui dari mana asalnya, dari mana munculnya ini, seorang perempuan yang berada di dalam mobil pada saat itu dikabarkan meninggal karena kepalanya terhantam oleh benda yang melayang. Ceritanya, ada seorang pria dan perempuan yang bermain ke sungai. Rupanya sungai yang mereka kunjungi cukup dalam. Parahnya lagi, mereka memilih area sungai yang sangat sepi, nggak ada orang sama sekali. Di sini ada satu momen ketika si perempuan mencoba untuk masuk ke dalam air yang tingginya nggak seberapa, sambil kayak mengguyur air ke tubuh si pria. Tanpa disadari, pria berkaos ini mengalami kehilangan keseimbangan. Akibat kehilangan keseimbangan ini, mereka berdua terjatuh dan saling dorong-mendorong, mencoba untuk saling menyelamatkan. Masalahnya, ketika mereka mencoba untuk saling survive dari kejadian ini, tubuh kedua orang ini terseret oleh air dan mereka pun menghilang. Sehari setelah kejadian ini, tim pencari mendatangi area atau lokasi kejadian dan mereka menemukan tubuh kedua pasangan ini sudah tidak bernyawa. Astro World diadakan oleh seorang penyanyi bernama Travis Scott yang diduga terlibat ke dalam sebuah konspirasi. Jadi gini, ketika festival musik ini diadakan, banyak orang-orang yang meninggal karena desak-desakan, terhimpit, bahkan ada juga orang yang meminta tolong sambil berteriak tapi diabaikan oleh orang-orang yang ada di dalam festival. Dari kejadian tragedi besar ini, ada beberapa yang berteori Travis Scott membuat festival ini sebenarnya bertujuan untuk mengorbankan para penontonnya kepada sosok iblis yang ia panggil. Semua teori konspirasi ini didukung dari beberapa bukti yang mereka temukan. Misalnya, irama musik dari si Travis Scott yang terasa pelan, logo dari Astro World yang menandakan pintu masuk neraka, lalu api dan gambar merpati. Video ini berisikan acara pernikahan Karen dan Asap. Diambil pada tahun 2001, di mana lokasinya berada di kurang lebih detail acara pernikahan mereka ini diadakan di sebuah gedung. Dimulai dari pembukaan, makan-makan sampai dengan adegan berdansa. Nah, pada adegan di mana semua orang berdansa bahagia bersama, tiba-tiba saja lantai tempat di mana orang-orang berdansa roboh.
Insiden dari robohnya lantai gedung ini mengakibatkan ada sekitaran 20 lebih orang yang meninggal. Kebayang gak gimana sakitnya ketika lu akan menikah di hari yang begitu luar biasa, tiba-tiba terjadi tragedi yang mengerikan seperti ini. Pada Februari 2022, ada seorang perempuan bernama Sarah yang melakukan panggilan 911 karena ketakutan. Dari laporan yang ia berikan pada hari itu, Sarah sedang bermain petak umpet bersama dengan pasangannya, George. Kurang lebih apa yang diceritakan oleh Sarah itu seperti ini. George pada saat itu ketika ingin bersembunyi, ia memilih bersembunyi di dalam koper, sehingga Sarah tidak bisa menemukan si George ini ada di mana. Karena kesal tidak bisa menemukan George, Sarah meninggalkan pria ini dan pergi untuk tidur. Keesokan paginya ia menemukan George telah meninggal. Kurang lebih ya, itulah pernyataan yang diberikan oleh Sarah. Setelah kasusnya diselidiki lebih dalam, ternyata apa yang ditemukan polisi ini sangat mengerikan. Polisi menemukan rekaman sebuah video yang direkam oleh Sarah. Sarah, I can't breathe. That's on you. Sarah, I can't breathe. Di mana videonya ini menunjukkan George yang berada di dalam koper memohon kepada Sarah untuk mengeluarkan dia dari koper. Tapi Sarah ini bodoh amat. Dia kayak bercanda, tapi intinya George dibiarkan begitu aja. Dan kemudian ia meninggal secara perlahan-lahan di dalam koper. Blinded adalah salah satu video yang diciptakan oleh seorang seniman bernama John. Masalahnya, apa yang dialami oleh seniman ini berbeda dengan isi karyanya. Jadi gini, John ini adalah seorang seniman hebat. Tapi di sisi lain, John merasa dirinya adalah orang yang gagal dalam dunia percintaan. Nah, karena John merasa telah gagal dalam dunia percintaan, John memutuskan untuk menghukum dirinya sendiri dengan cara datang ke rumah sakit dan meminta dokter menghilangkan nafsu seksualnya. Setelah John udah nggak bisa berhubungan seksual karena udah nggak punya rasa nafsu lagi dengan perempuan, tapi di sisi lain John masih memiliki nafsu untuk menciptakan sebuah karya seni. Disinilah kemudian muncul sebuah ide. John ingin menciptakan sebuah karya seni. Karya seni yang dia ciptakan adalah Les Potentiates. Les Potentiates kalau digambarkan, John akan berhubungan badan dengan tubuh manusia yang sudah meninggal. Metode cara dia berhubungan adalah dengan mengeluarkan desahan, tentunya desahan dari si John. Lalu John juga akan memberikan beberapa pukulan ke tubuh manusia yang telah meninggal ini sehingga mengeluarkan suara. Karyanya ini awalnya akan difilmkan, cuman karena terlalu ekstrim beberapa orang gak setuju dengan Les Potentiates yang akan dijadikan video. Mau gak mau, John hanya merekam semua kejadian pada saat itu menggunakan suara. Cultura Palestine merupakan nama channel dari seorang anak bernama Adam. Ia berasal dari Amerika. Yang aneh dari channelnya ini, ketika kalian menemukan channel ini di YouTube, kalian akan melihat seluruh video dan logo dari channel YouTube-nya gelap. Nggak ada satupun gambar, tapi berisikan suara. Listen to videos, and it's been kind of amusing listening to the anti-left rants of other people. But I've never really enjoyed them. Kalau dideskripsikan, Adam adalah anak yang kurang bersosialita. Dia lebih suka untuk menghabiskan waktunya seharian berjam-jam untuk bermain game arcade di tempat permainan. Dan lama-kelamaan sifat Adam ini semakin parah. Sebenarnya Adam telah didiagnosa mengalami gangguan disorder. Jadi memang wajar kalau si Adam ini kesulitan untuk bersosialisasi dengan seseorang. Setelah Adam lulus dari sekolahnya, keluarganya kemudian pindah ke daerah bernama Sandy Hook. Di sini nih, ada satu momen di mana di dalam videonya ini Adam berbicara mengenai suasana Sandy Hook yang menurutnya biasa saja. Dan si Adam juga nyebutin nih, ada sekolah dasar di daerah sana.
Rupanya pada 14 Desember 2012, Adam melakukan aksi yang sangat gila. Ia mengambil rifle lalu menembak ibunya, kemudian mendatangi area sekolah dasar dan menembak seluruh murid yang ada di sana. Kurang lebih korban Adam pada saat itu diperkirakan ada sebanyak 27 orang. Inilah dia video kita hari ini, Darkness of YouTube Iceberg. Semoga kalian enjoy dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan komentar di bawah mengenai video kali ini. Untuk kalian pendatang baru, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Karena di video selanjutnya, kita akan membahas internet iceberg lagi. Tentunya dengan tema yang berbeda. Lost media, analog horror, masih ada banyak lagi.